bakal lanjutkan pembuatan sistem informasi penjualan kita menggunakan VMinet, dimana video kali ini kita akan mulai mendesain form yang akan kita gunakan. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama, teman-teman bisa buat dulu folder untuk menyimpan aplikasi kita ini nantinya. Di sini saya sudah buat foldernya di D dengan nama aplikasi penjualan elektronik. Nah, untuk nama folder ini bisa bebas ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, kemudian di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010 untuk membuat aplikasi ini. Kemudian teman-teman bisa buka aplikasi Microsoft Visual Studio-nya, lalu teman-teman klik file, kemudian new, kemudian project. Oke, new project. Kemudian teman-teman bisa ganti di sini namanya, samakan aja ya, aplikasi penjualan elektronik. Oke. Kemudian untuk lokasinya teman-teman bisa browse dan kemudian pilih di folder yang udah teman-teman buat tadi. Nah, di sini saya nggak pilih karena saya udah buat. Oke. Setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mulai desain form-form yang akan kita butuhkan. Di sini kita butuh beberapa form, sekitar 5 form ya. Oke, akan kita mulai dari form data barang. Oke, untuk membuat form baru, teman-teman bisa klik file, project, kemudian add Windows form. Kemudian di Windows form, teman-teman bisa ganti namanya di sini. Teman-teman bisa ganti namanya jadi form data barang. Kemudian klik add. Oke, di sini saya nggak klik ya karena saya udah buat. Oke, selanjutnya untuk mendesain formnya menjadi seperti ini, kita bisa gunakan objek-objek yang udah disediakan di toolbox di sebelah sini. Oke, kita mulai. Untuk judul ini itu menggunakan label. Teman-teman bisa cek di toolbox ada label, kemudian klik, tarik ke klik tahan, kemudian tarik ke area form ini. Kemudian untuk mengganti teksnya, teman-teman bisa pergi ke properties, teman-teman cari di bagian teks, kemudian ganti teksnya menjadi input data barang. Nah, untuk desain warna, jenis huruf, kemudian besar hurufnya, teman-teman bisa atur di sini, back color, kemudian di font, itu bebas ya teman-teman. Kemudian untuk ID barang, nama barang, merek, deskripsi, harga, dan stok itu sama, itu menggunakan label. Caranya dengan cara yang sama, diklik, tahan, kemudian tarik ke formnya. Nah, untuk mengganti teksnya juga sama di properties, tapi teman-teman klik dulu. Oke. Ganti teksnya di properties di bagian teks. Oke. Kemudian untuk ini inputannya kita menggunakan ini kita gunakan saya gunakan text box ya, saya gunakan text box. Oke, sama dengan cara yang sama, kita klik, tarik, tahan, kemudian tarik ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk text box ini, teman-teman, kita perlu ganti name-nya. Kenapa? Itu akan digunakan untuk saat pengkodingan nanti. Nah, untuk cara menggantinya, teman-teman klik dulu text box-nya, kemudian teman-teman cari di bagian
name. Nah ya, nah ini ganti jadi txt underscore id barang. Selanjutnya untuk text box yang ini ganti jadi txt underscore nm barang. Nah, kenapa kita perlu namai? Supaya memudahkan kita nantinya untuk mengenali bahwasanya ini text box yang mana, ini text box yang mana. Selanjutnya untuk text box merek itu kita ganti jadi txt underscore merek. Untuk deskripsi txt underscore des, kemudian untuk harga txt underscore harga, kemudian untuk stok itu txt underscore stok. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ini ada button ya, ada button save, delete, edit, refresh, dan exit. Oke, untuk button itu gampang, sama caranya kita cari di toolbox, kemudian kita toolbox ya button, kita klik tahan, kemudian tarik ke area formnya. Ada 5 tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk buttonnya juga sama, kita ganti dulu teksnya itu kita ganti jadi save, kemudian ini kita ganti jadi edit, ini delete, kemudian ini refresh, dan ini exit. Masih sama ya teman-teman, kita perlu ganti juga name-nya untuk memudahkan di pengkodean nanti. Untuk button save itu name-nya kita buat btn underscore save, kemudian untuk delete itu name-nya btn underscore delete. Untuk edit itu name-nya btn underscore edit, kemudian untuk refresh btn underscore refresh, untuk exit btn underscore exit. Oke, nah untuk peta ini apa ya? Peta ini kita gunakan panel teman-teman. Jadi sebelum kita tarik tadi buttonnya, kita tarik dulu panelnya. Kita cari aja di toolboxnya itu panel mana ya, panel. Nah ini panel, klik tahan tarik ke area form. Oke, next. Kemudian itu adalah ini itu label ya teman-teman. Kemudian tinggal ganti aja. Kalau label kita nggak perlu ganti name-nya, tapi kita perlu ganti teksnya di sini pencarian. Oke, ini text box kita perlu ganti name-nya, itu kita buat txt underscore cari data. Kemudian ini button lagi, kita ganti teksnya jadi cari, kita ganti name-nya jadi btn cari data. Oke, selanjutnya ini adalah list view. Teman-teman bisa cari di toolbox itu list view. Oke, tarik ke area form. Kemudian untuk list view itu kita punya beberapa pengaturan. Pertama kita harus ganti dulu nih full row select, kita ganti jadi true. Grid lines kita ganti jadi true. Kemudian view kita ganti jadi details. Kemudian multi select kita buat jadi false. Oke, kalau udah selesai, kalau teman-teman pengen ganti warna-warnanya ini, teman-teman bisa klik formnya, kemudian di sini ada for color. Pokoknya kalau untuk mendesain di sini ganti-ganti warna, jenis huruf, ukuran, itu teman-teman bisa ke properties, bagian properties. Tapi teman-teman klik dulu yang mana yang mau diubah, contohnya kayak formnya atau buttonnya atau si labelnya gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan desain form data supplier. Oke, ini form data supplier sebenarnya masih sama ya teman-teman. Ini menggunakan label, ini label, sini label. Nah untuk ini itu ada, ini kok ada 0 lagi. Nah ini text box. Nah di sini yang perlu kita ganti itu adalah name dari text boxnya. Nah untuk name untuk text box ini kita buat name-nya adalah txt id sub. Oke, untuk yang ini
txt nm sub, txt nama sub ya teman-teman. Kita perlu namai supaya kita nanti kenal ini tuh text boxnya siapa gitu. Jadi kita nggak bingung. Tuh ini adalah txt alamat, ini txt notif, txt email. Oke, ini masih sama ya teman-teman. Ini panel, ini yang kotak nih panel. Terus ini button ya, button. Ganti dulu teksnya di atas di properties, di bagian atas itu ada nih save. Kemudian di name-nya kita buat btn save, btn edit, btn delete, btn refresh, and btn exit. Oke, kalau teman-teman nggak mau ribet, teman-teman bisa copy di form data barang tadi supaya cepat ya teman-teman, karena memang sama, beberapa itu sama. Nah, kemudian ini juga sama, ini label, ganti teksnya di properties. Kemudian ini text box, perlu ganti name-nya itu jadi txt cari data. Kemudian ini button cari, ganti teksnya menjadi cari, kemudian ganti name-nya jadi btn cari data. Ini juga list view. List view-nya sama kita atur juga ya, yang seperti di data barang tadi. Kita buat dulu ini full row select jadi true, grid line select jadi true. True apa false ya, coba kita lihat. True, oke, true. Di data supplier. Kalau teman-teman nggak mau ribet, copy aja dari data barang. Oke, selanjutnya kita ke form cari barang. Untuk buat form cari barang, untuk buat Windows form baru maksudnya, teman-teman bisa klik sama ya dengan cara yang pertama tadi, klik project, add Windows form, kemudian ganti di sini, klik add. Oke, untuk form cari barang itu di sini ada label, ini text box dengan name, txt underscore cari data, dan ada btn ini button, kemudian ininya btn underscore cari data. Ini list view-nya kita nggak perlu ganti name-nya, tapi kita perlu ganti beberapa pengaturan. Oke, selanjutnya form cari supplier. Sama ya, kita klik project, add Windows form, ganti namanya. Kemudian ini teman-teman bisa copy dari cari barang, form cari barang tadi. Dan ini label, text box, ini name-nya txt cari data, kemudian buttonnya itu btn cari data, kemudian ini list view. Oke, kemudian ini ada terakhir form transaksi. Form transaksi itu isinya apa aja? Oke, ini label, kemudian ini label, ini date time picker. Oke, kita cari di sini date time picker nih. Oke, ini kita ganti name-nya jadi dtpt gl beli, dtpt tgl beli. Oke, kemudian ini pakai panel ya, yang kotak ini pakai panel, ini juga pakai panel. Kemudian ini button kita ganti jadi name-nya, kita ganti jadi btn cari barang. Oke, ini label, ini label, ini label, ini text box. Nah, text box ini kita ganti jadi txt id barang underscore id barang. Ini txt underscore id barang. Untuk yang ini txt underscore nm barang. Ini txt underscore harga. Kemudian ini button. Nah, btn underscore cari supplier.
Oke. Untuk ini masih sama, ini label, kemudian ini text box lagi, kita ganti namanya jadi txt underscore id sub, kemudian ini txt underscore nm sub. Oke. Ini label dan label, ini text box, kita ganti jadi txt underscore jlh beli, kemudian ini txt underscore jlh bayar, ini txt underscore diskon, txt underscore total, kemudian ini btn underscore hitung. Ini button ya, kita ganti jadi btn underscore hitung. Oke. Untuk ini juga masih sama, btn set, kemudian btn edit, btn delete, btn refresh, and btn exit. Oke. Untuk ini label, kemudian ini text box, kita ganti txt cari data. Ini btn cari data, kemudian ini list view, kemudian ini list view. Oke, selesai kita desain formnya, kemudian nanti kita tinggal masuk ke pengkodingan. Oke, thank you.